Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Tanas. Bersama kita pagi ini adalah Bapak Marskal Madya TNI Agustinus Gustav Bruckmann MSc Han yang lahir pada 15 Desember 1965. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang ditunjuk sejak tanggal 13 September tahun 2021. Beliau adalah lulusan dari Akademi Angkatan Udara tahun 1988 dan menariknya beliau adalah alumni Lemhanas RI, Program Pendidikan Reguler Angkatan 56 tahun 2017. Sahabat Tanas, tentunya selama menempuh pendidikan di Lemhanas RI banyak kesan dan kenangan indah selama beliau menempuh pendidikan di sana. Nah, kira-kira bagaimana kesan dan pandangan beliau terhadap Lemhanas RI? Mari kita berbincang sejenak dengan Bapak Wakasau. Selamat pagi Bapak, apa kabar ya Bapak? Selamat pagi Mbak Indah, terima kasih sudah mau berkunjung ke Mapesau, tim Tanas. Baik Bapak. Bapak, kami langsung saja menanyakan Silakan. Bapak. Kira-kira Bapak bagaimana pendapat Bapak Wakasau terkait dengan pendidikan yang telah dilewati di Lemhanas RI Bapak? Ya, pertama-tama saya termasuk orang yang bersyukur lah bisa mengikuti pendidikan di Lemhanas. Saya bisa mengikuti PPRA 56 tahun 2017 yang melalui pentahapan yang tidak ringan. Karena cita-cita untuk mengikuti pendidikan di Lemhanas menurut saya menjadi cita-cita seluruh perwira di kalangan TNI, tidak hanya di TNI AU. Nah, di Lemhanas juga saya berkesan bertemu dengan siswa itu tidak hanya di kalangan kelompok militer saja, tetapi juga bertemu dengan rekan-rekan dari tokoh-tokoh masyarakat, golongan yang mempunyai latar belakang politik yang berbeda-beda. Kemudian saya juga bertemu dari siswa mancanegara yang mereka mengirim tidak hanya dari kalangan militernya saja, tapi ada juga dari kalangan sipil mereka, pejabat pemerintahan mereka. Ini sangat sangat memperkaya diskusi-diskusi kemudian pada saat di pendidikan tersebut. Kita bisa tahu bagaimana lari national interest mereka, ingin seperti apa. Kemudian yang saya salut dengan Lemhanas yaitu selalu berhasil menghadirkan narasumber tingkat satunya lah. Ya, jadi kalau Pak Menteri yang diundang ya Menteri beneran yang datang. Kalau yang hadir pengganti Menteri itu selalu beribu-ribu minta maaf biasanya. Ya, itu yang menurut saya pelajarannya jadi langsung dari tangan pertama itu yang membuat kita selalu update dengan perkembangan yang ada di negara kita. Yang kedua Bapak, apakah ada kenangan Pak yang paling terbesit selama di Lemhanas RI Pak? Oh iya, terbesit itu saya sempat mencari di Kamus Bahasa Indonesia ya, terbesit itu yang nadanya sedih gitu ya. Sebetulnya tidak ada sedihnya di Lemhanas, tetapi saya mempunyai kenangan menarik tentang pendidikan ini ketika kita melaksanakan KKLN. Waktu itu saya memilih Myanmar. Ya. Tahun 2017 itu Myanmar sudah menjadi negara yang dalam tanda petik menuju ke demokratis sebetulnya. Ya. Pada saat itu memang militer masih memegang kontrol, tetapi sebenarnya sudah dipegang oleh Ibu Aung San Suu Kyi gitu. Bahkan pada saat saya ke sana, kami mendapat penjelasan dari Pak Ito ya, Pak Ito yang sekarang mungkin di Lemhanas itu, beliau waktu sebagai duta besar menjelaskan bahwa pembangunan di sana sangat bagus-bagusnya. Ya. Nah, beberapa tahun kemudian kok sekarang Myanmar menjadi negara yang jatuh lagi dalam konflik sosial. Ya, jadi itu menunjukkan betul-betul pada kita semua bahwa arti sebuah ketahanan nasional, arti sebuah persatuan nasional itu sangat berarti dalam untuk membangun sebuah negara. Ya. Dulu 2017 itu kita jalan-jalan di Myanmar nyaman sekali itu, ya, nyaman sekali.
dan pembangunannya banyak para investor berdatangan di sana. Tapi sekarang mungkin dengan adanya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi lagi, ya ini sangat bisa menjadi buat pelajaran buat negara kita. Kalau kita terjadinya seperti itu lagi, gontok-gontokan, ya, ribut seperti Myanmar, kita akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Ini stabilitas nasional yang selama ini selalu dievaluasi oleh Lemhanas ini sangat penting sekali. Itu yang saya ingin tekankan kepada ya, generasi berikut. Mudah-mudahan nanti KKLN sudah ada lagi di tahun-tahun depan ini ya. Mudah-mudahan sudah ada. Ya. Bapak, selanjutnya Pak, adakah harapan Bapak terhadap Lemhanas RI Pak untuk peningkatan pelayanan kami terhadap masyarakat dan peserta khususnya? Ya, setahu saya Lemhanas kan mempunyai center excellence di bidang pengkajian tentang nilai-nilai kebangsaan, ya, mempunyai trademark dia yang mengkaji tentang Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Sesanti nilai-nilai Pancasila. Ini menurut saya yang memang terus dipertahankan terus-menerus. Lemhanas itu punya trademark satu yang nggak punya oleh yang lain juga. Itu tidak ada di negara-negara lain. Ya, itu kalau nggak salah menjadi salah satu model yang ingin dilihat oleh negara-negara lain. Ya, jadi menurut saya tolong dipertahankan. Kemudian dari penilaian nilai-nilai ketahanan nasional yang di daerah maupun di pusat itu benar-benar bisa menjadi semacam bahan masukan lah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk melihat ketahanan nasional itu dari semua aspek di sana. Laboratorium pengukuran ketahanan nasional itu menurut saya harus selalu dikembangkan terus-menerus. Saya melihat banyak tenaga ahli yang berkecimpung di sana, dari semua aspek itu kan dinilai. Tolong itu yang menjadi harapan saya, menjadi ke depan selalu ditunjukkan oleh Lemhanas. Ya. Bapak, selanjutnya Bapak, kalau yang kami lihat Bapak sejak 2017 hingga sekarang, Bapak ini alhamdulillah menempati berbagai jabatan yang strategis. Bapak juga dipercaya oleh organisasi Bapak untuk menempati jabatan-jabatan tersebut. Bapak, kira-kira Bapak, bagaimana kepemimpinan dari Lemhanas RI diaplikasikan dalam kepemimpinan Bapak selama ini? Oh ya, jadi sebetulnya di Lemhanas itu kemarin pada saat ikut pendidikan banyak sebenarnya teori tentang kepemimpinan yang diajarkan. Tetapi kalau saya boleh meramu semuanya, kalau teori-teori tadi itu kan sebetulnya ada ruang dan waktunya. Betul. Ya kan? Yang lebih ditonjolkan di Lemhanas sebetulnya kemauan untuk berkolaborasi sebetulnya. Mau menampung atau mau menerima, berkomprehensif. Kalau kita dulu istilahnya yang holistis, ya, komprehensif dan holistik. Selesainya itu semuanya. Bukan berarti kepemimpinan yang bisa menyenangkan semuanya, tidak. Tetapi mereka itu tahu loh, ini tujuan kita ini mau kemana. Sehingga kalau dia ada mereka yang tidak program mereka yang tidak diambil oleh kita tahu, karena memang tujuannya itu bukan itu. Nah ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mana, mau melaksanakan kolaborasi, mau saling pembagian data. Nah ini yang sering sebuah kata yang gampang diucapkan, koordinasi, tapi susah dilaksanakan. Ini yang sebenarnya yang sering didengung-dengungkan selama di Lemhanas. Kita bertemu dengan orang PLN, kita bertemu dengan orang perumahan rakyat, siswa-siswanya itu kan ada PUPR dari perumahan rakyat, ada yang dari Pertamina, ada yang dari Basarnas segala macam, dari tokoh Konghucu, dari organisasi macam-macam. Nah itu yang mari saling berdiskusi apa sih dari segi-segi mereka. Tidak untuk menyenangkan semua orang ya jangan berharap bahwa kepemimpinan itu bisa menyenangkan semua orang. Nah, itu yang sering ditekankan oleh Lemhanas. Tetapi holistik, komprehensif, selesai masalahnya gitu ya. Demikian.
Kiranya itu saja Bapak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak masukan dan tadi kenangan indahnya Pak ya. Di Lemhanas RI, semoga bisa menjadi masukan bagi kami ke depannya untuk peningkatan pelayanan kami kepada masyarakat dan kepada peserta khususnya. Baik sahabat Tanas, demikian testimoni kita bersama Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Bapak Marsdia TNI Agustinus Gustaf Brukman. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi masukan bagi Lemhanas RI. Kami doakan Bapak semoga sehat selalu, amin. Terima kasih selalu, dan kita bisa berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Santi Om, Namo Buddhaya.